Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ayat ke-25. Ini sesungguhnya ada dua kata kemudian. Kalau kata li, kalau kita sudah paham semua. Li. Itu juga dengan wa. Ini kata bonus lah ya. Wa dan li artinya bagi. Li bagi untuk kepunyaan milik. Kalau agar lain lagi dia masih kata bekerja. Ya, ini li huruf jar. Ya, li huruf jar. Masuk ke kata benda. Kalau li yang masuk ke kata kerja maka berarti agar. Ya. Jadi kita sederhanakan. Bagi untuk kepunyaan milik ada 4 berarti. Jadi kalau kita menyebut misalnya alhamdulillah lillah, berarti bagi Allah, untuk Allah, kepunyaan Allah, milik. Jadi, alhamdulillah segala pujian itu bagi Allah, untuk Allah, milik Allah, kepunyaan Allah. Nah, sampai sini paham? Ini li namanya huruf jar. Sesudahnya adalah kata benda. Cirinya adalah baris akhir kata benda sesudahnya adalah kasroh atau kasrotain. Tuh. Sekarang selesai satu li dan wa dan li bagi untuk kepunyaan milik. Sekarang kita menemui sa'il. Sa'il ini kita sudah ketemu di awal ayat. Ini Al-Ma'arij kan? Lihat di depannya. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Ya kan ayat pertama? Yang Sa'ala sa'ilum. Sa'ala bertanya, sa'il orang yang bertanya atau penanya. Ini Sa'il orang yang bertanya atau di sini diartikan yang meminta. Ya, berarti lisa'il bagi untuk kepunyaan milik sa'il orang yang meminta. Ini menjelaskan ayat ke-24. Ya, apa tadi? Wa fi amwalihim haqqum maklum. Dalam harta mereka ada hak, ada bagian yang sudah ditentukan. Untuk siapa yang sudah ditentukan itu? Siapa yang berhak? Satu di antaranya sa'il, orang yang meminta. Kedua, mahrum. Itu dari kata haroma.
haram. Mahrum artinya yang diharamkan, yang diharamkan, yang diharamkan. Itu secara bahasa dulu ya, secara bahasa dulu. Sama dengan di ayat 24-nya. Wa fi amwalihim haqqum maklum. 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 Maklum itu dari kata alima mengetahui, maklum yang diketahui. Jelas. Alima artinya mengetahui, maklum yang diketahui. Kalau haroma mengharamkan, maka atau haram, maka mahrum yang diharamkan. Yang diharamkan di sini maksudnya dia mengharamkan dirinya untuk sahir. Apa sahir tadi? Meminta. Kan ada dua tipe orang itu kan. Walaupun dia sulit, dia tidak akan pernah mau minta sama orang. Ya, walaupun dia sulit, tapi dia tidak akan mau minta sama orang. Jadi ada dua. Nah, yang sekarang ini kebanyakan yang mana? Yang tidak mau minta. Yang ini. Yang ini yang banyak. Ya kan? Bukan yang ini, yang mahrumun ini. Yang banyak mahrumun ya. Yang banyak yang malah sih. Ya. Jadi sa'il orang yang meminta, mahrum tadi secara bahasa berarti yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Sekalipun dia sulit, tapi dia tidak mau untuk meminta. Jadi ini kita bisa terjemahkan harta yang sudah ditentukan tadi di dalam bagian yang sudah ditentukan di dalam harta mereka tadi adalah untuk siapa? Untuk orang miskin yang meminta-minta dan yang tidak meminta. Saya pahami. Kan jauh banget arti dari mahrum yang diharapkan biar tidak meminta. Jadi terjemahkan dulu secara harfiah, baru difahami konteksnya. Ya. Nah ini menjadi lawan. Ini lawannya ini atau sebaliknya. Mahrum lawannya sa'il. Sampai situ bisa pahami? Yes. Yang maklumun ini kan ada misal katanya haromat ya Pak. Iya. Ya. Kapan itu kapan dia berarti haram, kapan berarti suci kan? Masjidil Haram kan masjid yang suci. Ya. Sama dengan pertanyaan ini. Ya. Ini kapan diartikan dengan yang tidak meminta-minta kan gitu? Ya. Gitu? Jadi kembali kepada konteksnya. Nah, kembali kepada konteksnya. Jadi satu katanya tadi, tapi kita untuk bisa memahami, kita harus memahami teksnya dulu. Mahrum tadi artinya secara bahasa berarti yang diharamkan. Nah, apa maksud yang diharamkan itu? Nah, kita pahami konteksnya tadi. Ya, ta'affuf namanya. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan li ta'affuf. Ini biasanya orang begini untuk menjaga harga diri. Sekalipun sulit dia tidak akan meminta. Ya, li ta'affuf, untuk menjaga harga diri. Ya. Dan ini nih yang harus dibagi nih. Kadang-kadang kita lebih banyak terjebak di sini. Tapi Ya. kalau dia tidak meminta itu kan yang mau ngasih ini nggak tahu dia itu perlunya baju merah apa baju biru atau yang mana gitu kan nggak tahu Pak kita. Yang diinginkan apa? Apakah dia minta uang, mau minta beras, atau minta anu yang sudah ada. Makanya kalau dalam konteks zakat, ya, amil itu berkewajiban untuk mencari tahu. Ya, untuk mencari tahu keadaannya. Jangan hanya sekedar mendapatkan laporan ini orang yang berhak dapat zakat. Ya.
sekarang ini ya bermacam-macam. Uang itu memang luar biasa pengaruhnya. Ada sebutannya ini janda. Begitu kita cek rumahnya kontrakannya 14. Ya, kontrakannya 14 biji. Emang janda benar. Ya. Tapi kekayaannya banyak. Ya. Nah, itu yang motor peralatan di rumahnya kemewahan di rumah dia dan rumah kita gitu. Ya. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang hal-hal yang cuma nggak banyak kan, cuma 400-500 ribu, tapi kadang-kadang orang berani. Ya, orang berani. Jadi mereka tidak mau mengutarakan, maka kewajiban dari amil ini yang mencari tahu apa yang mereka butuhkan, ya. Sampai selesai pahami? Jadi teruskan begitu bisa ini bagi yang meminta, maupun bagi yang mengharamkan. Mengharamkan tidak meminta. Iya. Secara bahasa tadi yang diharamkan. Diharamkan apa? Diharamkan untuk meminta. Jadi dalam harta orang tadi ada hakum maklum. Apa itu hakum maklum? Bagian yang sudah ditentukan. Baik ini nanti dalam konteks zakat ataupun konteksnya infak dan sedekah. Gitu ya. Baik zakat maupun infak dan sedekah. Nah gitu. Nah kepada siapa diberikan itu? Dua ini, sa'il dan mahrum. Sa'il orang yang meminta dan yang tidak mau meminta. Bahasanya itu ya, gitu. Nggak bisa diterjemahkan yang dihalalkan itu. Ya. diharamkan. Ya kan ada Masjidil Haram, Masjid Suci. Kalau di dalam konteks yang lain boleh. Itu bahasanya. Iya, boleh. Gitu. Konteksnya. Iya, gitu. Tapi di sini nggak cocok karena di sini, dalam ini kan sini. Ya. Yuk kita baca. Saya pahami. Bagi orang yang meminta dan yang tidak meminta. Itu sederhana terjemahannya. Lisa'ili wal mahrum. Ini ada hamzah, ada hamzah, dua harokat, maka jadinya 5. Ya. Lisa'ili wal mahrum. Bagi yang meminta maupun yang tidak meminta. Yuk. Lisa'ili wal mahrum. Lagi. Lisa'ili wal mahrum. 1, 2, 3. Lisa'ili wal mahrum. Ya. Lisa'ili wal mahrum. Lagi. Lisa'ili wal mahrum. Bagi yang meminta-minta maupun yang tidak meminta. Hafal? Padahal dua-duanya sama miskin. Iya. Iya. Lisa'ili wal mahrum. Lagi. Lisa'ili wal mahrum. Yuk kita saling Quran. 1, 2, 3. Lisa'ili wal mahrum. Alhamdulillah. 10 menit kita dapat satu ayat. Hafal, bacaannya bagus, artinya tahu. Ya. Bahasanya sedikit-sedikit tahu. Tadi apa tadi apa? Bagi untuk kepunyaan milik. Ya. Alhamdulillah.
Itu selesai poin berkaitan dengan harta. Ini kan kemarin pengecualian orang-orang yang tidak manu'ah, pengecualian orang-orang yang tidak jazu'ah, yang tidak berkeluh kesah kan? Yang tidak berkeluh kesah itu pertama orang yang sholat. Kedua dijelaskan lagi orang yang sholat yang mana? Yang sholatnya daimun, terus menerus kan? Yang kedua orang yang mempunyai harta dan di dalam harta mereka ada hak orang lain dan dia mengeluarkan hak orang lain itu untuk dua orang tadi, sa'il dan mahrum, orang miskin yang meminta dan yang tidak mau berarti sudah dua. Orang yang terbebas dari jazu'ah, berkeluh kesah itu pertama orang yang sholatnya dijelaskan ayat lanjutannya, yang sholatnya daimun, terus menerus. Yang kedua orang yang mempunyai harta dan mengeluarkan hak orang lain dari hartanya. Kepada siapa dia mengeluarkan itu? Untuk dua orang tadi, sa'il dan mahrum. Sampai situ paham? Yuk kita lanjut yang ketiga. Ya, coba kita telusuri dulu. Itu sebabnya sering disebutkan latihannya adalah biasakan membaca Quran yang tanpa terjemahan. Ya. Kedua, dalam membaca yang tanpa terjemahan, coba arahkan mata kita ke kata-kata yang kita sudah tahu dulu. Itu rumus ya. Kadang-kadang orang malah melirik kata-kata yang dia nggak tahu. Ya. Jadi caranya setelah kita buka Quran tanpa terjemahan, kita arahkan mata kita ke kata-kata yang kira-kira kita sudah sering dengar, yang mungkin kita tahu. Bonus satu wa. Allazina saya rasa sudah tahu semua. Ini ribuan kali sudah. Ya. Ribuan kali di dalam Al-Quran. Orang-orang yang. Udah satu modal aja. Allazina, orang-orang yang, berarti wallazina dan orang-orang yang. Ini berarti poin yang ketiga. Yang pertama tadi orang yang terbebas dari jazu'ah, berkeluh kesah, orang yang sholatnya tidak musiman, yang sholatnya terus menerus istiqomah. Yang kedua orang yang mempunyai harta dan mengeluarkan hak orang lain dari hartanya. Yang ketiga wallazina dan orang-orang yang terhadap terhadap yaum, hari. Nah ini mah sudah ada dalam Al-Fatihah kan, maliki yaumid gitu, maliki yaumiddin, hari pembalasan. Ini bonus, bi juga bonus. Gua sudah sudah, berarti yang baru cuma ini. Sekarang kita lihat kata-kata yang kita belum tahu. Tapi dalam yang belum tahu ini kita sudah ada yang tahu. Apa taunya? Ada huruf ya, ada waw nun. Kalau ada ya, ada waw nun, simpulannya pasti kata kerja bentuk sedang atau yang akan datang. Itu yang poin pertama. Kedua, subjeknya adalah mereka laki-laki. Oke. Menerjemahkannya mereka laki-laki titik-titik.
Oke, berarti tinggal artinya yang kita belum tahu. Tapi ini kata kerja atau kata benda kita sudah tahu. Ini kata kerja, bentuk sedang dan yang akan datang. Dari mana tahu? Ada ya, ada waw nun. Ya. Kedua, ya waw nun itu menandakan subjeknya adalah mereka laki-laki. Mereka laki-laki. Mereka laki-laki. Menerjemahkannya mereka laki-laki titik-titik. Sampai situ paham dulu. Jadi dengan kita sedikit bahas pelajaran bahasa Arab ini, insya Allah nggak akan bleng-bleng amat lah. Saya contohkan misalnya. Saya anggap Bapak Ibu belum tahu ini artinya apa. Yufarriquna. Sama nggak dengan ini polanya? Ada ya walaupun kan? Ya udah. Ini jawabannya tidak ini. Ada ya, ada waw. Dan itu paling banyak dalam Quran, biasanya di ujung-ujung. Yash'urun, yaklamun, yu'minun, yuqinun. Al-Baqarah 1 sampai 5 itu banyak di ujungnya. Nanti kita pakai aja ini. Oh, ini kata kerja bentuk sedang yang akan datang. Subjeknya mereka laki-laki. Menerjemahkannya mereka laki-laki titik-titik. Atau laki-lakinya nggak usah lagi karena sudah di atas sudah. Mereka titik-titik. Yusaddiqu dari kata saddaqo. Saddaqo berasal dari kata sodaqo. Kalau ini sodaqo artinya benar, maka ini tambahan ini tambah awalan akhiran an. Huruf tasdidnya 3 huruf dan ditasdid di tengah. Tasdid ini menandakan tambah awalan akhiran an. Arti aslinya ini sodako artinya benar. Berarti kalau sodako membenarkan. Dan kemarin takbiran sadaqa wa'dah, sadaqa wa'dah, benar janjinya. Ya, sadaqa benar. Sadaqallah, Allah benar. Sadaqa wa'dah, benar janjinya. Nah sekarang kalau dari 3 huruf begini ditambah dengan tasdid di tengahnya, maka perubahan artinya dari seperti ini menjadi ini. Membenarkan. Sodako artinya benar, sodako membenarkan. Nah, jadi kita kembali lagi ke sini. Yusaddiquna berarti terjemahannya mereka membenarkan. Ya, orang ketiga yang terbebas dari jazua berkeluh kesah adalah dan orang-orang yang yusaddiquna mereka membenarkan biyaumiddin terhadap hari pembalasan. Itu terjemahan satu-satunya. Kalau terjemahan bebasnya orang yang membenarkan adanya hari pembalasan. Nah, itu terjemahan sederhananya. Walladzina dan orang-orang yang
yusaddiquna, mereka membenarkan biyaumiddin, terhadap hari pembalasan. Ya, bahasa Indonesianya dulu. Dan orang-orang yang wallazina, mereka membenarkan yusaddiquna, terhadap hari pembalasan. Biyaumiddin. Sekarang itu cara menghafalnya. Ya, cara menghafalnya. Di sini tadi apa? Wallazina. Di sini Yaumiddin. Nah, ini kita agak lama dikit nih. Kita lihat dulu, kita perhatikan dulu, baru kita hapus. Kita rekam dulu. Kalau wallazina kok cepat-cepat dihapus, Ustaz? Itu kan kata-kata yang paling banyak ketemu. Yaumiddin juga paling banyak kita baca. Al-Fatihah. Kan gitu? Gitu. Dan orang-orang yang wallazina, mereka membenarkan yusaddiquna, terhadap hari pembalasan. Yaumiddin. Yo. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Lagi. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Ya. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Keren. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Ya. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Kalau sudah berkali-kali kita ulang, mudah-mudahan ini sudah akrab nih di sini kita. Ya, yusaddiquna. Kalau sudah akrab baru dihapus. Ya. Jadi akrabkan dulu, disebut dulu banyak-banyak. Yusaddiquna. Apa tadi artinya? Membenarkan. Mereka membenarkan. Tahu merekanya dari mana? Ya wa nun. Udah. Itu dibawa ke pengadilan mana saja menang itu kalau di debat orang. Ya. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Ya. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Ya. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. 1, 2, 3. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Apa? Ayat 26 kan? Yuk dari ayat 25. Bagi orang yang meminta dan yang tidak meminta. Yuk. Lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Lagi 25. Lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin.
25, 26. Yuk, 1, 2, 3. Tadi kayak terhenti di 25. Wallazi berarti ulang. Wallazina ya. Yuk. Lisaili yuk. 1, 2, 3. Ada berapa orang yang terbebas dari keluh kesah sampai ini? Sudah 3 kan? Orang yang sholat, orang yang mengeluarkan hak orang lain dari hartanya. Yang ketiga, orang yang yakin, orang yang membenarkan adanya hari pembalasan. Dia dipuji orang, dia nggak akan melonjak setinggi-tingginya. Dihina orang, dia pun nggak akan rendah serendah-rendahnya. Dia tetap dalam kondisi mutmainnah, ketenangan. Dia tidak akan keluh kesah. Ya, punya rezeki banyak, dia tidak akan berhura-hura. Kekurangan rezeki, dia nggak akan mengeluh. Kalau sekarang ini, kalau kita lihat maju banyak, mana yang paling banyak pengaruhnya dalam kehidupan bermasyarakat? Yang paling banyak merusak, baik pribadi maupun lingkungan. Orang yang nggak punya, orang yang susah, orang yang nggak punya duit dengan yang punya banyak duit. Mana yang paling banyak keluh kesah? Ya banyak duit. Ya, ada 3 sudah. Yuk lagi dari ayat 25. Bagi orang yang meminta dan yang tidak meminta. Lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumin din. Sengaja kita baca sebanyak-banyaknya biar pertama bukan hanya sekedar menghafal. Kalau hafal insya Allah nggak perlu sebanyak itulah. 3 kali 4 kali insya Allah sudah hafal. Tujuannya untuk tadi ini lisan kita terbentuk dalam membaca Al-Quran, dalam membaca Quran. Maka juga kita membacanya dikeraskan. Karena memperbaiki bacaan Quran itu nggak bisa dengan hanya bergumam. Ya, tetap harus dikeluarkan sejelas-jelasnya. Lanjut. Udah ada bonus lagi kan? Kalau
Teman saya yang baru cuma ini. Benar? Ya. Coba bonusnya nih. Ya, kita terjemahkan. Dan Dan alladzina orang-orang yang orang-orang yang hum mereka min dari azab rabbihim Tuhan mereka. Bukti kan? Ini kadang-kadang cara berpikir yang negatifnya itu begini. Ayatnya begini, dia langsung mikir ke sini nih. Apa sih musyrikun? Gitu. Sementara yang ini lupa dia syukuri. Ya udah kita coba aja. Wa dan allazina orang-orang yang mereka min dari azab rabbihim Tuhan mereka. Berarti yang kita belum tahu cuma ini. Bisa pahami nggak maksud saya? Jadi kalau kita membuka Quran tadi, arahkan mata kita ke kata-kata yang sudah sering kita dengar. Ya, sudah sering kita dengar. Kalau yang belum, yang seperti ini, tinggalin aja dulu. Kalau toh kita nggak ngerti, tinggal lihat terjemahan kok. Ya, sehingga di sini kita tuh udah kebuka dulu. Tapi kalau dari buka Al-Quran, lihat ayat ini, langsung ke sini, apa sih musuh semua? Ini udah begini nih, udah mengkurut dulu. Nah kalau di sini udah mengkurut dulu, udah susah untuk masuk. Ya, musyrikun orang-orang yang takut. Ya, musyrikun orang-orang yang takut. Takut terhadap apa di sini? Azab. Ini min tadi artinya apa? Dari. Selain dari, min itu bisa juga nanti kita terjemahkan dengan terhadap. Kapan diartikan dari, kapan diartikan terhadap nanti. Sederhananya sekarang kalau ketemu min terjemahkan dari aja dulu dah. Ya, dari aja dulu. Tapi kalau kita coba-cobain, dan orang-orang yang mereka dari azab Tuhan mereka akan berasa sendiri, kita merasa gak enak terjemahnya, betul? Ya kan? Nah, maka di sini akan menjadi terhadap musyrikun orang-orang yang takut. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas, dan orang-orang yang takut terhadap azab itu selesai. Yang nomor 4 berarti kan? Yang nomor 4, yang terbebas dari keluh kesah. Ini bukti kemudahan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, ini cuma satu ini nih kata barunya. Musyrikun orang-orang yang takut. Nah sekarang saya kasih tahu orangnya dari mana Pak Ustaz? Kan pertanyaannya tahu orangnya dari mana? Kalau waw nun ini menunjuk kepada banyak jamak. Maka tadi dikatakan orang-orang yang, ya. Sekarang kalau ketemu begini jamak. Kalau tadi kan kata kerja di depan ada ya kan? Iya. Berarti ini bukan kata kerja ini. Oke, ini bukan kata kerja karena nggak ada ya di depannya. Ya, ini berarti kata benda. Orang-orang yang berarti banyak. Tahu banyaknya dari mana? Ada waw nun. Sekarang kita keluarkan, dibuat menjadi tunggal. Jadinya Oke, sedikit agak ini nih. Ini jamaknya seperti ini. Jamak seperti ini. Tahu jamaknya ada waw nun. Sekarang waw nunnya dibuang.
Kan di sini kan qafnya dhammah nih. Ku kan? Nah, kalau wawunya dibuang, qafnya menjadi un. Bacaannya musfik kan ini? Musfik. Satu orang yang takut, musfik. Kalau banyak musfikun. Bisa kita latih. Contoh. Muslimun. Cara barisnya sama nggak? Musfikun, muslimun sama nggak? Sama. Saya lagi. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sama nggak bola barisnya? Muslim. Musyrikun walau karihal musyrikun. Sama. Nah, kalau dari sini ini udah tahu tadi ini tanda jamak. Buat tunggalnya huruf yang tadinya ini u. Kalau wawunya dibuang jadinya un. Berarti satu orang muslim. Bahasanya un kan? Muslim. Satu orang yang beruntung muflih. Satu orang musyrik musyrik. Udah. Jadi tahapan-tahapannya kita mulai dari yang paling mudah dulu lah. Ini saya mengatakan orang yang belum pernah belajar bahasa Arab, insya Allah baru sekali belajar langsung bisa kan? Kuncinya satu tadi, mengubah dari jamak satu, muflihun, musfikun, musyrikun, muslimun. Ya, nah, ada sama-sama itu. Nanti terbentuk. Oh, berarti kalau sama seperti ini berarti masuknya dalam kelompok orang. Kadang kita lalu bertanya, musfikun itu dari kata dasar apa? Agak kejauhan. Jangan dulu. Kalau kita baru jangan nanya di situ dulu. Nanti setelah sampai waktunya baru kita bahas. Gitu. Jadi bahasa Arab itu terkesan susah itu kan begitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi ini, kita bisa katakan untuk yang begini mudah. Maka saya ulang tadi awal mukadimah saya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Quran untuk dipelajari. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Itu kadang-kadang salah dalam mengambil pelajaran itu, jadi akhirnya terkesan itu menjadi susah, menjadi sulit. Nah, caranya dibandingkan yang begini paling banyak dalam Quran. Ini saya hapus. Kalau yang ini tadi musfikun, muslimun, muflihun, musyrikun sudah masuk di sini kita. Ada bunyi mim, mati, kun itu terbentuk di sini. Maka di sini ini pasti orang. Pasti menunjuk kepada orang dan orangnya jamak. Oh, gitu loh. Itu aja dulu. Soal artinya tinggal lihat terjemahan. Ya kan? Ini orang-orang yang tahu dari mana ada waw nun. Kalau satu orang dalnya diunkan mufsidun, ya, orang yang merusak atau orang yang membuat kerusakan. Mufsidun. Sampai di situ saya pahami. Apa yang saya sampaikan, saya ingin menyampaikan kesan bahwa bahasa Arab Quran itu mudah. Itu aja dulu.
Ya, itu aja dulu. Gitu. Kesan muda itu yang Anda dapat dulu. Tapi kalau dari awal sudah ya, kita balik ke ayat. Musyfiqun, orang-orang yang takut. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun. Lagi. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun. 1, 2, 3. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun. Sekarang coba kita merasakan bacaan. Mushfiqun. Ada huruf shin, ada huruf fa, ada huruf qaf. Ya kan? Pelan-pelan kita rasain. Mushfiqun. Kadang-kadang kan musfikun ke kaf. Musfikun, fikun. Ya. Mushfiqun. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun. Ya. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun. Lagi. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun. Hafal? Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun. Ya. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun. 1, 2, 3. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun. Hafal? Kata barunya kita sudah dapat 2 kata baru. Mushfiqun, yusaddiqun kan? Atau yang ketiga lah, mahrum. Ya, berarti 3 ayat ini cuma 3 kata baru. Mahrum, yusaddiqun, mushfiqun. Dicatat besar kita ingat. Mahrum yang diharamkan, yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang tidak meminta. Yusaddiquna, ada ya, ada waw nun. Mereka, kata kerja sedang, mereka membenarkan. Mushfiqun, orang-orang. Tahu dari mana ada waw nun? Orang-orang yang takut. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun. Lagi. Walladzina hum min 'adzabi
بربهم مشفقون. Ya, 1, 2, 3. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. Keren. Cara menghafal ayat berapa? Tadi kita mulainya ayat berapa? 25 kan? 25 tadi berarti lisaili wal mahrum. Berarti 26-nya wallazina yusaddiquna biyaumid. Berarti ini ayat 27. 27 kan? 27 wallazina hum min azabi rabbihim musyfiqun. Saya ulang untuk mengingat. Ini ayat berapa sih? Kita ingat tadi mulainya 25. Ayat 25 itu adalah lisaili wal mahrum. Berarti ayat 26-nya walladzina yusaddiquna biyaumid. 26-nya, 27-nya walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Yuk kita ulang dari 25 lisaili. Lisaili wal mahrum. Benar? Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. 27. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Lagi dari 25. Lisaili wal mahrum. 26. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. 27. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Hafal? Iya. 25, 26, 27. Tidak salah Quran. 1, 2, 3. Lisaili wal mahrum. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Alhamdulillah. 3 ayat bukan saja sekedar baca, bukan saja sekedar hafal, tapi insya Allah sedikit-sedikit kita udah dapat tahu artinya kan? Tadi menyelesaikan kasus contohnya ada, pokoknya kalau sama barisnya muflihun, musyrikun, ya nanti satu tuh pola-pola untuk orang itu satu, itu aja dulu, yang lain dikesampingkan dulu, ya. Dari jamaknya tadi kita bisa mengubah tunggal, buang nun, huruf yang tadi terakhirnya u diunkan. Selesai. Yusaddiqun, apa tadi yusaddiqun? Mereka membenarkan. Mahrum yang tidak meminta atau yang diharamkan. Musyfiqun takut, orang yang takut, ya, orang yang takut. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Ini bonus lagi. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Kata barunya makmun kan? Makmun. Makmun ini dari kata aman.
aman, ya. Jadi ghair dalam Al-Fatihah ghairi. Ini cuma beda barisnya aja, nanti bisa ghairo, bisa ghairo, bisa ghairi, bisa ghairu. Ya, ghairil maghdubi alaihim. Bisa diartikan dengan bukan, bisa diartikan dengan tidak, bisa diartikan dengan selain. Ya, ghair. Jadi ghairil maghdub, bukan yang dimurkai, tidak yang dimurkai, selain yang dimurkai. Ma'mun, aman. Ma'mun, aman. Berarti ghairu ma'mun, nah, tidak aman, tidak merasa aman. Tidak merasa aman. Kita terjemahkan. Inna, sesungguhnya, azab rabbihim, Tuhan mereka, ghairu ma'mun, tidak merasa aman. Apa maksudnya? Azab itu tidak akan membuat orang merasa aman. Tapi tadi mereka takut kan? Musyfiqun, takut. Ya. Karena takut terhadap azab, maka insya Allah dia akan berusaha berbuat menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa mendatangkan azab. Nah, kalaupun kemudian kita terjebak kepada perbuatan yang salah dan yang dilarang, yang kita yakin ini akan mendatangkan azab, kita cepat mengobatinya dengan bertobat. Kita cepat mengobatinya dengan memohon ampun. Karena kalau kita tidak mohon ampun, kita sudah akan berhadapan dengan azab. Ya, itu yang membuat kita menjadi tidak tenang. Akibatnya tadi apa? Berkeluh kesah. Ya. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Ini mak ini cara membaca hamzah ini. Ini beda dengan ini kan mak. Ya, mak. Ini hamzah mak biasa. Ya, mak. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Ya. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Lagi. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. 1, 2, 3. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Jadi kesimpulannya kalau berbuat salah tapi tidak bertobat, ya, dan itu ya dia akan berhadapan dengan azab. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Lagi. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Berapa ayat? Waulul itu menjadi mereka juga makmun. Iya. Ya kan? Yang bukan mereka, kalau mereka kan ada iya. Ya, apa namanya itu? Jamak kan? Iya. Itu kalau gairi itu maksudnya apa? Iya. Ada gaira, ada gairi.
Ustaz kasih hijau-hijau. Ah. Ada Ghairu. Sekarang kita karena kita belum mendetailkan, pokoknya mau ghairo, mau ghairu, mau ghairi artinya sama. Itu dulu ya. Nanti kapan ghairo, kapan ghairu, kapan ghairi itu agak jelimet penjelasannya. Gitu. Jadi kita ngambil yang simpel-simpel aja dulu. Kita tandain mau ghairo, mau ghairi, mau ghairu artinya bukan tidak selain. Ya, bukan tidak selain. Berapa ayat? 4 ayat. 4 ya. Yuk, dari 25, 26, 27, 28. Oke. Alhamdulillah 4 ayat malam ini. Ya. Lisa ini. Lisa wal mahrum والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. Berarti orang yang terbebas dari jazua, orang terbebas dari keluh kesah, orang yang sholat dan sholatnya kontinu, orang yang mempunyai harta dan dia mengeluarkan hak orang lain dari hartanya, orang yang membenarkan adanya hari pembalasan, orang yang takut kepada azab Allah. Sementara ini penjelasan tentang azabnya. Ya, ini penjelasan tentang azabnya. Alhamdulillah. Jadi Ya. Ghairu huruf ya. Iya, Pak. Huruf. Jadi Huruf bukan huruf Huruf itu artinya sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Pasti ada kata sesudahnya atau sebelumnya. Ya. Sampai ketemu Rabu depan insyaallah. Alhamdulillah kita dapat 25, 26, 27, 28. Lumayan kan Pak ayat? Sekali pertemuan bacaannya bagus, hafal insyaallah. Artinya kita sudah tahu, bahasa Arabnya dikit-dikit. Lama-lama bisa. Lama-lama insyaallah. Tapi yang menariknya tadi kita lihat coba di ayat ke 27. Itu kita betul-betul berasa bahwa satu ayat itu yang barunya cuma musfikun kan? Gitu. Jadi semakin hari semakin banyak kosakata kita, maka semakin sedikit kata-kata barunya. Nah, cuma kadang-kadang kita tadi pengennya sekali ngaji kalau bisa langsung bisa nih menerima Quran. Belum ada guru yang gitu, belum ada. Ya, gitu. Ya, karena bahasa Arab itu, bahasa Quran itu bahasa yang luar biasa. Nabi aja membutuhkan waktu 22 tahun kan menerima wahyu. Ya. Sampai ketemu Rabu yang akan datang insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.